Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk mereka mengenalku, mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Kemudian setelah hamba Allah diperintahkan untuk mengabdi dan beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan, menjanjikan pahala karena keridhoannya kepada hamba yang telah menepati janji sebagai seorang hamba yang berbuat taat, yang mengikuti perintah Allah, yang menjauhi larangannya. Allah ridhoi. Ketika Allah ridha, madhar ridhallah, nampak keridhaan Allah adalah masuknya hamba itu ke surga. Surga itu mestinya bukan tujuan utama, tapi ridha Allah nomor satu. Ketika Allah murka kepada hamba yang tidak menepati janji sebagai seorang hamba, tidak mau mengabdi, tidak mau beribadah, bahkan gak kenal kepada Allah, maka Allah murka, dan wujud kemurkaan Allah adalah neraka. Neraka bukan siksaan paling pedih. Paling pedihnya siksaan adalah murka Allah itu sendiri. Maka itu sering saya sampaikan di sini, kaum solihin mereka mengincar ridha Allah, mereka lari dari kemurkaan Allah. Adapun surga adalah bagian dari wujud keridhaan Allah. Neraka adalah wujud dari kemurkaan Allah. Akan tetapi mana mungkin kita mendapat ridha Allah kalau kita nggak masuk ke surganya. Hingga akhirnya kita semua meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu maupun neraka. Murka neraka, ridho surga. Ya. Intinya yang pertama, ridho murka, yang mesti kita fahami. Sekedar wujud, sebab gak mungkin kita menggapai ridho Allah tanpa surga. Gak mungkin seseorang itu yang dimurkai oleh Allah letaknya bukan di neraka. Maka itu Nabi Muhammad SAW
ketika menceritakan tentang surga, beliau bersabda, arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Ada 4 di surga, 4 hal di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri. Jannah dalam bahasa Arab artinya itu kebun, taman. Surga itu karena memang di sana sini taman, pepohonan, buah-buahan, sungai, ada sungai yang mengalir di surga. Sungai di surga itu ada yang mengalir lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Nama sungainya adalah Sungai Rajab. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab, Allah akan memberikan, menegukkan untuknya minuman dari sungai tersebut nanti di surga. Maka beruntung orang-orang yang puasa bulan Rajab. Kemudian surga ini indah. Kalau saya mau menceritakan tentang surga, akal kita nggak nyampe, percuma. Karena Nabi sudah mengatakan, mala ainun ro'at, mata manusia nggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga manusia juga nggak pernah mendengar, wala khatara ala qalbin bashar, terlintas di pikiran pun nggak pernah. Lah ya, surga Allah aja kita nggak bisa bayangin, apalagi penciptanya Allah Subhanahu wa taala, tambah nggak mungkin. Kalaupun di Quran maupun hadis ada menceritakan tentang indahnya surga dengan sungai yang indah, kemudian pepohonan yang rindang ataupun yang lain, ini kata ulama cuman takrib, pendekatan yang mestinya semuanya tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan disebutkan di surga ada buah delima, ada buah apel, semua buah hanya sama namanya, bentuknya berbeda semua. Jadi kalau di surga nanti kita dikasih apel, sampean nggak usah mikir, apel ini kayak apel batu, nggak nyambung. Namanya saja apel sama, tapi bentuknya berbeda. Jadi surga itu kayak anak kecil yang diceritakan sesuatu yang dia nggak mungkin bisa membayangkan. Akhirnya diberi oleh Allah seperti di Al-Quran dan hadis, walaupun hakikatnya kita nggak bisa memahami dan menggambarkannya. Sebab manusia itu bisa menggambarkan sesuatu hanya dengan apa yang pernah dia dengar atau dia lihat. Kalau enggak mungkin. Kata orang Arab, ada orang buta dimasukkan kamar. Ada orang buta dimasukin kamar. Buta mulai lahir, dimasukin kamar. Tepat jam 12 siang, kamarnya ini putih, nggak ada lampu, nggak ada apa, kamar putih wis. Ditemani seekor ayam. Tepat jam 12 siang, tet, matanya sembuh dari buta. Des, dalam waktu 3 detik buta lagi. Terus nggak kelihatan lagi. Orang kayak gitu, sampean jak ngomong ae ya apa ae wis ilinge petik tok. Yang dia lihat ayam, maka kalau diajak ngomong apapun dia akan bayangkan apa nih ayam ya, kayak apa nih ayam ya. Nah, manusia juga seperti itu. Dijak ngomong apa yang dibayangno ya sing tahu didelok, yang pernah dilihat, yang pernah dia dengar. Kalau enggak ya enggak mungkin. Maka itu surga indahnya bukan main. Ya, karena itu adalah pemberian Allah terbesar bagi hambanya yang sukses dalam kehidupannya di dunia. Tapi dari keindahan surga yang seperti itu indahnya,
Ada 4 hal kata Rasulullah yang lebih indah dari surga itu sendiri. Apa? Yang pertama, al-khulud fil jannah, kekal. Kekal. Ketika manusia masuk surga, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah langsung perintahkan malaikat nyembelih kambing. Apa ini kambing? Ini adalah waktu. Ketidakkekalan. Kalian masuk surga dan dipotong kambing ini, ibarat bahwa kalian tak akan pernah mati, kekal selamanya di surga. Kekalnya ini yang enak. Kenikmatan, tapi kalau ujungnya nanti mati buat apa hadirin? Nabi Musa didatengin malaikat Israel, ngamuk, dia nggak mau diambil nyawanya. Ya udah, kalau mau diundur, undur aja, ngomong sama Allah. Kemudian kata Nabi Musa, kalau diundur tetap aja nanti kamu datang. Ya tetap, nggak mungkin kamu kekal. Ya wes saiki ae padha ae. Ya. Senikmat apapun hidup di dunia, sebanyak apapun harta maupun tinggi apapun jabatan, hasilnya terakhir mati. Maka apa nikmatnya sesuatu kalau akhirnya kita tinggalkan? Makanya ulama berkata, mana yang kau pilih? Emas tapi dipinjamkan, atau batu kamu diberi? Dikasih batu, kereweng, tapi dikasih emas, diambil lagi. Mana yang kau pilih? Ya mending watu lek dikei. Kayak apa emas diambil lagi? Nah, itu ibarat dunia dan akhirat. Dunia ini seperti emas, tapi diambil lagi. Akhirat seperti kereweng, tapi nggak dikasih lagi. Itu ibarat kalau seperti itu aja, kau akan pilih yang namanya kereweng atau batu. Bagaimana kalau kerewengnya itu dunia, wis kereweng dijaluk maneh. Sedangkan akhirat emas diberikan selama-lamanya. Mana yang kau pilih? Milih ndi? Tak kei emas, PN ambek tak kei kereweng, 5 menit tak jaluk maneh. Nek sing jawab kereweng tak anter nang porong. Ya, pasti jawabannya ya emas kalau dikasih. Ya itu. Kalau dunia ini emas tapi dipinjemkan aja, kita buat apa? Apalagi ini cuma sekedar batu bata yang nggak ada nilainya, pinjeman lagi. Maka itu akhirat atau surga itu nikmat, tapi kenikmatan yang lebih indah lagi dari itu adalah kekalnya kita. Kekal loh kita di surga nanti. Semoga kita semuanya ahlul jannah. Kalau kita masuk surga, kita dapati semua pun yang apa kita inginkan. Kecuali di surga nggak ada orang tua. Delokon KTP-mu umur piro iku? Sing kewut-kewut wis repot wis. Nggih. Rasulullah berkata kepada seorang wanita, di surga nggak ada orang tua, nangis. Ya Rasulullah, terus nasib saya bagaimana ya Rasulullah? Senyum. Kemudian Rasul berkata, manusia kalau sudah masuk surga, umurnya balik 33, manjer 33 selamanya. Kalau ada yang umurnya 33, Anda lagi pada paling sempurnanya paras manusia. Sampai titeni. Umur selawe lumayan ganteng, 17, 33 paling ganteng wis. Ojo lewat, 35 elek maneh wis. Apa meneh wis petang bolo kewut wis. Nggih. Putih-putih kabeh wis. 50 tekes wis mulai, boyoke loro kabeh. Iya. Mondar-mandir nang dokter, nih. Ini ndak 33. Jadi manusia itu punya paras atau punya bentuk fisik punya akal. Kalau fisik manusia sempurnanya 33. Tapi kalau akal sempurnanya 40. Ya, fisik 33.
33 itu usianya penghuni surga. Khulud selamanya. Enak. Enggak kenal sakit, usianya enak. 33 semua ada. Khulud kekal. Itu lebih enak dari surganya. Yang kedua kata Rasulullah, yang lebih enak dari surganya adalah khidmatul malaikah khairun minal jannah. Pengabdian para malaikat untuk penghuni surga lebih indah dari surganya. Masya Allah. Bayangin hadirin, malaikat yang biasa berkhidmah untuk para nabi dan rasul, ketika itu akan berkhidmat untuk penghuni surga. Oh, jangan khawatir, jumlah malaikat enggak sedikit, banyak. Ya. Yang kita ketahui aja 10. Yang kita enggak ketahui jumlahnya lebih banyak dari manusia. Wong Lailatul Qadar aja kalau turun, malaikat jumlahnya lebih banyak dari daun dan kerikil. Daun dan kerikil itu jumlahnya berapa? Seluruh dunia, sak bumi ini, daunnya dan kerikilnya sampean hitung, itulah jumlahnya malaikat ciptaan Allah. Kalau begitu gimana cara ngitungnya? Cobaan di batu sih, hitungan kerikil di batu ini. Itu jumlah malaikat. Kalau itu begitu banyak berkhidmah kepada kita, subhanallah. Nih, kan satu syaraf, satu kemuliaan. Bayangin, yang biasanya berkhidmah kepada para nabi dan rasul, ketika itu berkhidmah kepada kita. Yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa di surga yang lebih indah daripada surga itu sendiri? Ini yang paling indah. Sementara ini yang paling indah. Jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Berdampingan dengan para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, lebih indah daripada surga itu sendiri. Ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga Allah yang membuatku rindu atas surga bukan karena sifat-sifatnya, bidadarinya, makanannya, enggak. Akan tetapi sang kekasihku Nabi Muhammad ada di surga tersebut. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah ketika ditanya, wahai Rabi'ah, kamu enggak rindu dengan surga? Beliau mengatakan, al-jar qabla dar, yang aku rindukan bukan rumahnya dulu, tetangganya dulu. Karena di surga aku bertetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya surga itu nikmatnya ketemu para nabi, hadirin. Bayangkan, kita berdekatan dengan para nabi. Kita aja kalau ketemu seorang soleh, wali Allah, sudah seperti itu nikmatnya, apalagi ketemu nabi, apalagi anbiya, para nabi. Kita temui semuanya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita berjumpa dan memandang pemimpinnya para nabi, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata Rasulullah, ada yang lebih indah dari surga. Apa itu? Berdampingan kita dengan para nabi dan rasul, khususnya beliau enggak nyebut berdampingan dengan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini yang dari awal saya sampaikan. Ada enggak di surga yang lebih indah dari surga itu sendiri? Ridhallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Ridha Allah. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika manusia dimasukkan surga oleh Allah, manusia dimasukkan surga oleh Allah. Setelah masuk surga, Allah bertanya,
kepada mereka penghuni surga, wahai hamba-hambaku, hal radhitum, apa kalian sudah rela, sudah puas dengan pemberian surga ini? Kaifala nardha ya Rabb? Kenikmatan seperti ini enggak pernah saya nikmati, saya rasakan. Gimana saya enggak ridho dengan kenikmatan yang seindah, sehebat ini ya Rabb? Kemudian kata Allah, mau enggak aku beri kau kenikmatan yang lebih indah dari kenikmatan ini? Ya mereka jawabnya, apa ada kenikmatan yang lebih indah dari ini ya Allah? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian ridhoku, yang apabila ketika aku sudah ridho kepada hambaku, tidak akan lagi murka untuk selama-lamanya. Masya Allah. Itulah tujuan kita, ridho Allah. Jadi di surga itu, ya kita mau masuk surga semuanya, tapi yang lebih indah adalah kekekalannya di surga. Kemudian yang paling indah di surga, khidmahnya para malaikat, lebih indah dari surga, berdampingannya dengan para nabi, indahnya di surga, di situ kita ridho Allah, kita raih ridho Allah. Tapi walaupun seperti itu, ngomong-ngomong, apa kenikmatan di surga yang nomor satu? Ulama berkata, nadhar ila wajhillah, memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah li sa'yiha nadhirah. Wajah yang ketika itu di surga berseri-seri karena mereka mempunyai mata yang memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mandang wajah Allah nggak ada duanya, tapi tetap ridho Allah yang nomor satu daripada tujuan manusia. Niki mugi-mugi sedanten nggih mlebet swarga sedaya. Sing main band-band niku tak dongakno mlebu swarga kabeh insyaallah. Tapi tobat sih. Mandek kon main band ning sebelah masjid. Nggih. Wa arba'atun finnar syarrun minan nar. Ada 4 hal di neraka yang lebih dahsyat dari neraka itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ini lebih parah. Padahal neraka iku naudzubillah lho rek. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Lantainya diinjak, uteknya meledas loh. Saking panasnya. Neraka gelap gulita yang ada jeritan orang-orang yang disiksa. Kalau kalinya, sungainya di surga lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, di neraka juga ada sungai, tetapi sungainya bukan air, sodid. Apa itu sodid? Campuran antara darah dan nanah. Bau. Ya, itu di mana? Di neraka. Siksaan neraka yang seperti itu, kata Rasulullah, ada 4 hal yang lebih berat dari itu. Apa itu? Yang pertama, khulud finnar. Kekalnya manusia di neraka. Disiksa di neraka. Ada tafsir Sawi. Jadi mohon mindset sampean yang hadir tolong dirubah ya. Sebab saya kok kadang-kadang sering ketemu orang wis gak poporek mlebu neraka sedina rong dina, saulan rong wulan tapi mari ngono nang swarga. Nggih. Kan memang kita umat Islam ini pasti masuk surga nanti endingnya. Selama kita mati dalam keadaan iman pasti masuk surga. Tapi kalau amalan kita buruk dicuci dulu di neraka. Ya, dicuci di neraka. Nah, kadang kita berpikir, wis gak popos, 2 tahun, 3 tahun di neraka, mari ngono nang surga. Dalam kitab tafsir Sawi itu disebutkan, kalau manusia diberi kenikmatan mulai hidup, mulai lahir sampai umurnya 100 tahun,
Kula kali sampean iki diparingi Gusti Allah umur 100 tahun dari lahir sampai umur 100, hidupnya nikmat terus. Gak tahu loro, gak pernah sakit, gak pernah miskin, gak pernah punya masalah. Uang bergelimang, jabatan dihargai orang, wis hebat. 100 tahun. Terus mati. Ketika manusia mendapat kenikmatan 100 tahun di dunia, kemudian masuk neraka, di neraka 1 detik saja, 1 detiknya neraka, dia akan mengatakan, semua kenikmatan 100 tahun yang saya nikmati, tidak sepadan dengan 1 detik siksa neraka Allah. 1 detik. Bayangkan, nikmat 100 tahun, disiksa 1 detik di neraka ini, ya Allah, pedihnya, sampai seakan-akan harus gak nikmati 100 tahun ini. Itu kalau cuma 1 detik di neraka. Makanya jangan pernah berpikir, awak-awak ini mlebu neraka diintas dulu ae, dicelup-celup dulu ae. Dikira enak apa masuk neraka ini? 1 detik itu. Apalagi kita di dunia ini hidup ya enggak 100 tahun, ya enggak selalu nikmat, ya kadang sakit, ya kadang punya masalah dan lain-lain. Terus mau dibandingkan dengan siksa neraka 1 detik, enggak nutut. 1/1000 detik mungkin. Nah, katanya Rasulullah, yang lebih dahsyat daripada siksa neraka adalah kekalnya manusia di neraka. Ini enggak 1 detik, kekal. Siapa yang kekal di neraka? Hadirin, yang kekal di neraka adalah mereka orang-orang yang tidak membawa iman alias orang kafir, ingkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, adapun mereka orang-orang yang kafir dari pengikut ahlil kitab, Yahudi, Nasrani, tapi terus kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, atau mereka orang-orang yang syirik, menyekutukan Tuhan, tidak meyakini Tuhan. Ahlul kitab percaya sama Allah, tapi kemudian meyakini ada Tuhan selain Allah, ada anaknya Tuhan, kemudian Uzair ibnullah, orang Yahudi dan lain-lain. Wal musyrikina fi nari jahannama, di mana letak mereka? Di neraka jahanam, neraka yang begitu pedih. Berapa lama? Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Makanya kalau ada pemahaman dari sebagian orang yang mengatakan enggak semua orang kafir itu masuk neraka kekal selamanya. Ini dalilnya dari mana ini, hadirin? Enggak jelas apa Al-Qur'an ini. Innalladzina kafaru min ahli kitab. Saya kemarin juga dengerin tuh. Ada di mana? Di WA video berapa menit yang mengatakan bahwa seperti ini. Yang disebut orang kafir itu bukan ahlul kitab. Ahlul kitab ini bukan kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Iki apa sih wong iki? Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir dari orang ahlil kitab. Jadi orang ahlil kitab ini ada yang kafir. Siapa mereka yang kafir? Yang mengakui adanya Tuhan selain Allah. Fi nari jahannam khalidan fiha. Nih, saya heran yang mengatakan bahwa orang Nasrani, orang Yahudi bukan kafir. Ya enggak kafir kalau mereka apabila meyakini Allah satu-satunya Tuhan dan meyakini Nabi Muhammad. Selesai. Tapi kalau enggak, ya kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidan fiha. Nih. Kadang-kadang saya berpikir mereka ini pengennya tasamuh, toleransi. Toleransi itu enggak harus kita itu, hadirin, meyakini kebenaran mereka, enggak. Menghargai pendapat masing-masing, itu aja. Saya orang muslim, saya punya pendapat, saya punya keyakinan. Jangan saya dipaksa untuk berkeyakinan seperti mereka.
Dan begitu juga sebaliknya. Itu tasamu. Biarkan yang mau ke gereja, yang mau kemana terserah. Kita jangan ganggu mereka dan mereka nggak ganggu kita. Ini toleransi. Tapi kalau kita ikut ke gereja bukan toleransi. Itu jenenge edanisasi. Saya ingat, nanti saya minta rekamannya ini, yang omongan saya terakhir ini, ya. Saya ingat pernah ada pertemuan antara ulama dengan guru saya Habib Umar, almarhum Kiai Idris Lirboyo, pernah mengeluh kepada guru saya Habib Umar dengan keluhan sebagaimana sebagai berikut. Saya masih ingat karena saya menjadi penerjemah antara Kiai Idris Lirboyo dengan guru saya Habib Umar, dan ada beberapa kiai-kiai waktu itu. Beliau ngomong dalam bahasa Indonesia mengatakan, Habib, di negeri kami ini kasihan pegawai-pegawai toko yang mereka itu kerja di kadang-kadang di departemen store-nya orang yang dimiliki non-muslim, toko yang dimiliki non-muslim, terus mereka nggak boleh pakai jilbab. Terus mereka dipaksa atau harus mengikuti aturan pakai celana, rok mini. Kesian. Atau kadang-kadang Habib, mereka itu kalau waktunya Natal disuruh pakai baju atribut Natal. Kemudian beliau minta doa, minta solusi, kemudian juga minta doa. Terus dijawab oleh guru saya dengan jawaban yang panjang lebar. Lah, berarti kayak sekelas Kiai Idris saja, ya, itu memahami toleransi bukan seperti yang dipahami sebagian orang. Kalau Natal suruh di toko-toko pakai baju Natal. Jangan pula orang non-muslim ketika Idul Fitri suruh pakai jilbab buat apa? Nggak usah. Biarkan dia pakai baju biasanya, jangan pakai baju seperti baju kita umat Islam, suruh pakai bajunya. Asal semuanya sopan, gitu aja. Makanya itu kembali kepada pemahaman yang awal bahwa orang kafir itu akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya di neraka, dan tidak ada riwayat yang mengatakan orang kafir tidak kekal di neraka, nggak ada. Loh Beb, kalau ini orang kafir tapi baik, soleh, nah neraka itu juga ada apanya? Ada tingkatannya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat paling tinggi, tingkat yang paling neraka jahanam ini paling berat itu. Sapa ndek kono? Fir'aun, Haman, Raja Abroha, sapa maneh? Presiden Israel Sarun niku lho. Sing mateni wong Islam akeh ndek Palestina. Ya. Kemudian yang kelas-kelas niku kelas nomor 1 itu. Terus kemudian ada yang di bawahnya, ada yang paling mending. Tapi di neraka, ya paling mending tetap neraka rek. Ya. Itu bagi siapa? Mungkin umat Islam yang lagi dicelup di situ. Dan juga mungkin orang-orang kafir. Seperti itu. Selama sudah nyampe kepada mereka dakwah, kemudian mereka menolak, dia kafir walaupun dia orang baik. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ada di neraka yang lebih dahsyat daripada neraka itu sendiri, taubihul malaikah. Apa itu? Cacian malaikat. Jadi yang di surga, malaikat ngawulo penghuni surga. Tapi yang di neraka, malaikat mencaci, menghina mereka para penghuni neraka, na'udzubillah. Yang ketiga, yang di surga tadi masuk surga bertetangga dengan siapa? Nabi dan Rasul. Adapun na'udzubillah di neraka, jiwarus syaiton finnari syarrun minan nar.
tonggoan mbek setan. Naudzubillah, ambek iblis. Didelok iku gak enak setan iki tonggoan maneh. Nggih. Nah, enggak ada lebih hina dari itu. Yang terakhir hadirin, naudzubillah, tsumma naudzubillah, ghadabullah. Marahnya Allah, murkanya Allah di neraka lebih pedih daripada neraka itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.